Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jenis-jenis paragraf. Kelompok 1 terdiri dari Aninda Putri Angelia, saya sendiri, David Nur Fajar, yang kedua, yang ketiga, Fani Febrianti, yang keempat, Farika Mutiara Azahra, dan yang terakhir ada Zevanya Dewita Yunika. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf yaitu adalah hasil buah pikir yang diluangkan dalam bentuk tulis dengan menggunakan kata-kata, kemudian disusun dan dirangkai menjadi sebuah kalimat. Sebuah kalimat dapat dikatakan menjadi paragraf sekurang-kurangnya tersusun atau 3-5 kalimat yang utuh. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dari paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Selain itu, terdapat kalimat penjelas yang memperjelas kalimat topik. Paragraf juga berfungsi untuk mengungkapkan pemikiran penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kriteria sekumpulan kalimat yang dapat menjadi paragraf yaitu adanya kesatuan, kepaduan, ketuntasan, keruntutan, dan sudut pandang yang tidak berubah-ubah. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis paragraf, yaitu macam-macam jenis paragraf dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Yang kedua, jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Yang keempat, cara paragraf menurut sifat isinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis paragraf yang diperhatikan dari satuan karangan. Yang pertama, ada paragraf pembuka, yaitu terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Dan yang kedua, ada paragraf isi, yaitu paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, bagian isi atau uraian karangan. Dan yang ketiga ada paragraf penutup, yaitu paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan sebagian penutup atau kesimpulan. Selanjutnya ada jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Yang kedua ada paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif, yaitu jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Yang keempat ada paragraf ineratif, adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Dan yang terakhir ada paragraf tanpa kalimat topik, adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. A. Eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. B. Argumentatif, bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data, fakta, konsep sebagai alasan atau bukti. C. Deskriptif, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga berbaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Adapun jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. 1. Paragraf menerangkan. 2. Paragraf merinci. 3. Paragraf contoh.
4. Paragraf buktian. 5. Paragraf pertanyaan. 6. Paragraf perbandingan. Dan 7. Paragraf sebab akibat. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang paragraf dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah kan? Ini gini doang. Gue lupa pakai muka lagi. Gak apa-apa, itu ada foto profil. Dan ntar nggak kelihatan ngomong. Udahlah. Biar cepat kelar, Jeb. One take aja udah. Ininya di mana sih?